Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suna Berkuda. Teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari Suna Berkuda. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, untuk saudara semuanya. Selamat datang bagi yang baru gabung. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan di video kali ini kita akan memberikan tips persiapan apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita menunggang kuda atau kita mau latihan dan sebagainya. Yuk kita simak videonya. Oke, yang pertama proses pemasangan kendali. Teman-teman bebas mau pakai kendali apa sesuai keinginan teman-teman, yang ada apa yang pas buat kudanya, apa mau letter D atau kendali palang atau kendali ring. Di sini menggunakan kendali ring teman-teman. Dan kita ikat kanan kiri ya, dan lanjut proses perawatan yaitu penyikatan bulu kuda. Sesuaikan aja ya, kalau kudanya kotor dikerokin dulu, disikat, disisir, dan lain-lain. Intinya dibersihkan lah. Setelah itu lanjut pembersihan kuku kuda teman-teman. Dibersihkan dulu supaya tidak ada kotoran yang menempel pada telapaknya, pada kukunya. Mulai dari kuku depan, kaki belakang, bersihkan semua teman-teman. Untuk kaki bagian belakang teman-teman harus hati-hati ya, di takutnya kena tendang, jadi harus safety. Kenali dulu karakter kudanya itu Cina atau karakter kudanya agak keras ya, agak galak. Jadi teman-teman harus hati-hati lah. Dibersihkan. Kalau alatnya ini terserah teman-teman mau pakai alat apa ya. Intinya alat jukit lah, alat pembersih. Lalu disisir. Nih. Dan lanjut pemasangan pelana kuda teman-teman. Pelana kuda, sadel, teman-teman nyebutnya apa di sana? Dikencengin. Ini persiapan latihan staf tunggang ke bukit teman-teman. Lalu proses pemasangan bandes.
Nah, untuk bandes ini teman-teman mau pakai cara ini atau enggak, silahkan. Gunanya bandes ini yang pertama, kadang teman-teman menggunakan bandes ini kudanya sering tampil atau sering luka kena gesekan tapel ya. Dan juga kadang biar tampil lebih keren kalau pakai bandes seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai ya nggak masalah. Di sini cuman kaki depan yang dipakai bandes. Bravo Jatim, koleksi Baladika Stable, Wagir, Malang. Untuk pemasangannya teman-teman bisa melihat ini. Ada kan teman-teman masih belum tahu, bisa lihat cara ini. Jadi dililitkan ke bawah sampai di pas apa itu namanya, tekukan itu. Karena biasanya kalau kuda yang luka itu yang tampil itu biasanya di bagian situ. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau memberikan ide, silahkan komen di bawah. Kalau teman-teman ingin lebih cepat, lebih simpel, itu ada bandes yang cuman pakai apa itu, krek-krekan itu teman-teman. Jadi tinggal ditempel lalu di semacam ada cekrekan gitu teman, dipasang, itu udah nggak nyampe 1 menit udah selesai masang, karena udah press dengan memang udah disetting press untuk kudanya. Lalu lanjut pemasangan list. Dicek dulu goyang atau tidak, pelananya kuat atau tidak. Nah, setelah selesai lanjut ditunggang teman-teman. Pemanasan dulu, muter kandang, dan lanjut perjalanan ke bukit. Oke, ikuti terus teman-teman. Gaya gempret aja.
Ini kegiatan rutin keseharian Bravo Jatim ya. Tadinya sih rencananya mau latihan di lapangan, tapi berhubung lapangannya becek banget, licin, jadi memutuskan start tunggang ke bukit aja. Iya. Iya ya. Untuk teman-teman yang punya kuda yang masih belo atau kuda pemula ya, kuda yang masih belajar, masih belo banget, itu harus sambil dilatih, mulai dilatih, diperkenalkan di jalan, kita kita start ke jalan supaya dia itu terbiasa ketika dia ketemu orang, dia ketemu sepeda motor, mobil dan sebagainya, jadi dia udah terbiasa gitu. Kalau untuk pemasangan pelana bisa dilatih, nanti dipasangin pelana, jadi sambil dilatih, jangan langsung ditunggang main tunggang gitu. Jadi dilatih sejak dini, dikasih lapak, dari ketika dia udah besar dia udah terbiasa tuh. Jadi kalau untuk belo kan biasanya kan di longser dulu, setelah longser hafal, dia udah paham, baru sambil tunggang. Kadang dikasih lapak, kadang ada juga sistem latihan teman-teman itu ada yang dipakai lapak terus dikasih pasir, jadi sistemnya pakai karungnya itu dibelah jadi dua, jadi yang sebelah kanan dikasih
3 kilo, di sebelah kiri, sebelah kanan 3 kilo, sebelah kiri 3 kilo. Ya, intinya sesuaikan aja, ada ikan mau pakai berapa kilo, ada ikan 5 kilo lah. Jadi sebelah kanan 5 kilo, sebelah kiri 5 kilo, intinya seperti itu. Sesuaikan aja beratnya teman-teman. Jadi untuk melatih kudanya itu. Tapi kadang ada juga yang teman-teman itu langsung dipakein pelana terus dilongser, setelah dia peka lalu diajari tunggang bersama dia. Kalau di sini kan muternya muter kanan ya kalau pacuan, kalau di Sumba kan puter kiri. Jadi usahakan kalau untuk belo itu muternya kanan dulu longsernya. Jadi ketika dia udah paham baru kita kasih longser kiri. Jadi longser kanan, setelah dia paham longser kiri. Terakhir kayak bosnya. Masih terus ini ya? Masih terus tanya kan? Dia nak gugut. Nganang ini. Itu puncaknya kelihatan teman-teman. Jadi kita memutar ya. Ini nggak nyampe bagian puncaknya ya, ini bisa dibilang pertengahan lah. Kita mutar ke kiri. Ini turunan teman-teman. Turunnya sangat tajam, jadi turun. Kasihan kudanya, takut kepleset teman-teman. Untuk kuda itu karakternya beda-beda ya. Ada yang dia ketika dilatih cepat paham, ada juga yang ada juga yang sulit paham, ada yang nakal, ada yang jinak, macam-macam teman-teman. Kadang ada kuda itu yang ketika dipakein kendali dia nggak mau, harus dipaksa-paksa dan sebagainya. Kadang ada juga ketika mau pasang kendali, ketika kudanya itu melihat si pemiliknya mau pegang kendali, dia langsung menghampiri pemiliknya. Kadang ada yang seperti itu. Kadang ada juga kuda itu nuakal, tetapi ketika udah kena tali atau udah dikendalin, udah dipasang bait atau kendali, dia jinak. Ada yang seperti itu. Jadi banyak karakter kuda. Kadang kuda itu ada yang suka berdiri, kadang dilatih itu sulit, kadang dia mundur ke belakang. Jadi intinya harus ketemulah kelemahan kuda itu di mana. Nanti teman-teman pasti teman-teman pasti tahu. Kadang dicambuk pun kuda itu nggak mau berangkat. Dulu itu pernah ada kuda itu dicambuk, dia pasti ngamuk dan sebagainya. Intinya nggak mau dia cambuk dan sebagainya, nggak mau lari. Dia kuda pacu tapi dia nggak mau lari, kayak sifatnya kayak anak kecil. Jadi ketika dia dilatih intinya stop tunggang lah ke jalan. Kalau dia udah mau belok ya jangan dipaksa, dia nggak bakalan mau. Dia gigit, dia nendang dan sebagainya. Dia itu larinya mau lari itu sama pemiliknya dibelikan strum, dibelikan senter listrik. Nah
dia itu baru mau jalan ketika distrum pakai itu. Intinya bagi saya karakter kuda itu banyak ya. Kadang kuda itu nggak ada yang ketika lari dia berhenti di tengah jalan, ada waktu lari dia nyebet atau nggak sesuai alurnya, jadi macem-macem. Harus sesuai latihannya. Kadang kuda itu juga bingung kok ketika pelatih atau jokinya itu sering ganti. Beda lagi kalau kudanya itu emang kuda udah jadi ya. Tapi kalau kuda yang masih masih pemula, kuda awal, kuda belum, jadi gonta-ganti pelatih itu bagi saya berpengaruh. Kuda itu bagi saya ya tergantung yang ngelatih teman. Mau dijadikan kuda jingkrak, kuda pacu atau sebagainya. Tapi kalau emang kuda itu kuda darah bagus, itu biasanya dia lari ke pacu. Kalau untuk dibedakan ya beda banget. Kuda khusus dokar itu memang beda, mulai dari segi pakan dan juga bentuk tubuh itu beda. Tapi kalau untuk jenis kuda-kuda sederhana, kuda Sumbawa, kuda-kuda mini ya, ada juga yang dipakai buat andong tapi dia larinya ya cepat, kencang. Ada juga. Kadang ada karakter kuda itu dia dilatih dan sebagainya, tapi dia nggak kencang. Tapi ketika dia pindah pemilik dan sebagainya, dia yang nggak pernah dilatih, intinya jarang latihan, tapi dia malah juara. Ada yang bagi saya kuda itu ya unik, ya hewan yang menurut saya hewan yang sangat keren lah, tunggangan yang memakai perasaan, harus bersatu, harus menyatu ya antara penunggang dengan kudanya. Kalau untuk kuda nakal, kasih peringatan dengan cara dicambuk teman-teman. Kasih kanan kiri, depan belakang. Kalau dia masih tetap, cari. Intinya teman-teman jangan putus asa ketika kuda teman-teman itu nakal dan sebagainya. Intinya jangan putus asa, cari kelemahan, cari. Intinya ketika kuda itu nggak jalan, cari harus gimana, ketika dia mau jalan itu harus gimana. Pasti teman-teman akan menemukan suatu titik di mana kuda itu akan mau jalan. Kadang ketika kuda itu nggak mau jalan, kadang di atau bagian list, atau bisa teman-teman ganti kendali dan sebagainya. Karena nggak tahu ya, kadang ganti mulai dari kendali, bisa cara nyetirnya atau cara ngelisinya itu beda atau kurang halus dan sebagainya. Kadang ada juga itu kuda yang mau dispan atau dikunci atau dan sebagainya, atau longgar dan sebagainya. Kadang atau mau pakai kode, atau dia, intinya kuda itu banyak karakternya. Teman-teman harus bisa melihat, harus bisa memahami si kudanya itu. Nah, ini udah
nggak nyampe teman-teman. Foto dulu dan lanjut kita lepaskan teman-teman. Iya. Nah, lepaskan pelanannya. Dan dilepaskan semua aksesoris mulai dari pelana, list dan bandesnya tadi teman-teman. Dan ini adik Putra lagi melepaskan listnya, belajar. Dia semangat sekali teman-teman belajar berkuda. Dan ini masih kesulitan. Dan ini diajarin sama Bapak Sumarsono. Dia suka sekali sama kuda teman. Dia hampir setiap hari ada di sini. Jadi pulang sebentar kembali ke sini lagi. Jadi semangat sekali sama kuda. Semoga generasi muda Indonesia banyak sekali yang mencintai olahraga berkuda. Habis ditunggang, teman-teman bisa dilepas, diumbar di pedok atau di staf sampai kering. Nah, dia gulung-gulung teman-teman, rolling. Nah, setelah beberapa menit dia udah kering, lalu kita dikerokin, kita kerok, disikat, intinya perawatan lagi. Kalau untuk air panas atau air hangat itu pemberian pengaplikasian air panas atau air hangat itu biasanya waktu habis latihan berat atau habis manjangi ya. Tapi ya bagus juga sih, andaikan cuma staf gini dia panas ya nggak masalah, terserah teman-teman aja. Budalnya zaman kapan sih? Rebo iki. Ngerti kaiso. Iya kaiso ya. Loro karune. Iki ya. Dikerok kanan, kiri, depan, belakang. Untuk teman-teman pemula yang masih belum tahu banget cara ngerokinya seperti itu teman-teman. Jadi semacam tangan itu digoyangkan ke kanan ke kiri. Kalau teman-teman masih belum punya kerokan yang seperti itu, teman-teman bisa pakai
gergaji kecil yang biasanya buat gergaji besi, tapi itu yang kecil. Nah, bisa teman-teman bisa pakai itu, tapi lebih baik ya pakai yang seperti ini teman-teman. Dan dilanjutkan yaitu pengompresan, yaitu bisa dibilang apa ya, dibasahin bagian kaki, kepala, kaki depan, kaki belakang. Ini perawatan rutin teman-teman. Disetap Mario. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa komen di bawah. Mungkin teman-teman ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan selagi kami bisa, monggo, insya Allah kami jawab sepengetahuan kami. Usahakan rata teman-teman kompresnya. Di bagian selangkangan juga. Dialiri air ya, supaya fresh, seger, dan juga apa ya, nggak panas kakinya. Setelah ini selesai semua, lanjut di stop. Di stop itu dituntun teman-teman, dituntun dibawa jalan-jalan. Setelah selesai, untuk penyetapan biasanya ya tergantung teman-teman.
biasanya kalau untuk stop itu sampai kering kalau bisa, tapi kan nggak mungkin kan kalau sampai kering. Jadi ya sewajarnya saja, ketika teman-teman ngerasa cukup ya berhenti aja. Tapi Jatim minum teman-teman. Lalu pengompresan kepala, ini airnya kurang mendukung jadi Setiap hari sama nenek Mas. nggak nyampe airnya itu. Hah? Ya ya. Setelah selesai lanjut di stop teman-teman, dan setelah itu kita setelah kering masukkan kandang. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman suka, dan ketika ada pertanyaan silahkan bisa komen di bawah, dan mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.